pada waktunya, tepat pada waktunya, lebih afdol lagi di awal waktu. Nah, itu namanya menjaga sholat 5 waktu. Yang pertama. Yang kedua apanya? Syarat dan rukunnya juga harus dijaga. Ketika kita sholat jangan sampai melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Sebelumnya syarat sah sholatnya harus dijaga. Wuduknya dijaga, bersucinya, ceboknya, segala macam. Dan juga mandi junubnya. Nah itu harus dipelihara. Artinya ketika kita mandi junub harus sesuai aturan fikih. Ketika kita wudu harus sesuai dengan aturan ilmu fikih dan selanjutnya. Nah itu namanya menjaga sholat. Bukan hanya aktif sholat, tapi harus perhatikan ilmunya. Ilmu sholat diantaranya syarat sah sholat. Terus yang membatalkan sholat, makruh sholat. Nah itu harus dijaga pula. Nah kalau kita siapapun orangnya orang Islam yang pandai memelihara sholat 5 waktu akan diberikan kemuliaan oleh Allah, akan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 5 keistimewaan. Yang pertama adalah yarfa'u anhu dhaiqal 'aishi, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kesempitan hidup di dunia ini. Artinya dia orang-orang yang menjaga salat, memelihara salat, hidup di dunianya akan merasa luas, akan merasa lapang, hatinya akan tenang, tentram walaupun umpamanya bukan orang kaya. Karena dia rajin menjaga sholat, maka hidupnya akan tenang. Apalagi orang kaya. Kan logikanya seperti itu. Bukan orang kaya saja, kalau dia pandai memelihara sholat, menjaga sholat, terutama sekali yang 5 waktu, maka hidupnya akan tenang dan tentram, hatinya akan merasa luas, hatinya akan merasa lapang, karena dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa'an azabil qabri, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dihilangkan? Siksa kubur. Nah berarti orang yang rajin menjaga sholat, memelihara sholat, di alam kuburnya tidak akan mendapatkan siksa kubur. Berarti sebaliknya, ya sebaliknya apa? Nikmat kubur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siapa? Pada orang yang suka atau pandai menjaga sholat. Gak bakalan disiksa di alam kuburnya. Ya, tapi sebaliknya yaitu mendapat nikmat kubur. Kalau di alam kubur sudah mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka selama-lamanya di alam kubur, umpamanya ribuan tahun, karena dia mendapat nikmat dari Allah yaitu nikmat kubur, rasanya sebentar ya, menanti kiamat di alam kubur. Jadi bagaikan tidurnya pengantin di malam pertama. Itu kan Masya Allah. Nah itu kalau pengantin pertama tuh, pengantin baru ya. Pengantin baru di malam pertama, Masya Allah itu rasanya sebentar. Tahu-tahu sudah subuh lagi ya. Padahal perasaannya baru sebentar. Itulah perumpamaan orang-orang beriman, orang-orang Islam yang mendapat nikmat kubur. Walaupun umpamanya ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun. Terus yang ketiga adalah wa yu'tihillahu kitabahu biyaminihi. Nanti setelah kiamat di alam mahsyar buku catatan amalnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah kanan. Nah, berarti siapapun orangnya nanti
setelah hari kiamat dialah mahsyar. Kalau buku catatan amalnya diberikan dari arah kanan, nah itu tandanya orang akan selamat. Selanjutnya, tanda selanjutnya, orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, kalau buku catatan amalnya diberikan dari arah kanan. Fa'amma, ya, firman Allah Ta'ala, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari arah kanan, maka dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penghisaban yang sangat ringan. Masya Allah. Tapi sebaliknya bagi orang-orang yang diberikan dari arah kiri, nah ini berarti tanda orang akan masuk neraka. Na'udzubillah. Ya, orang Islamnya mah, ya. Tapi buku catatan amalnya diberikan dari arah kiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Waduh, ini akan mampir dulu nih orang semacam ini ke neraka nih ya. Masya Allah. Transit. Ya, transit dulu. Kalau di stasiun sih mendingan ya, stasiun Tanah Abang, Duri yang mendingan itu transitnya. Ini transit ke neraka nih. Luar biasa gosong lah ya. Masya Allah gosong nih. Waduh, saya ingat cerita ya, cerita hadis juga dalam hadis disebutkan bahwasanya nanti nih orang terakhir yang dibebaskan dari neraka ini orang Islam. Cuman dosanya sangat banyak kali ini ya. Itu diriwayatkan, tuh kan? Setelah dia dibebaskan dan paling terakhir dibebaskan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah bebas lalu disuruh masuk surga oleh Allah. Baik, sekarang kamu silakan masuk surga. Aduh ya Allah, kata dia, saya sudah nggak kebagian surga, karena semua penduduk surga sudah masuk surga, sedangkan saya sendiri yang belum. Nah ini saya kebagian kapling di surga nih ya Allah. Waduh, terus jawab Allah bagaimana? Jangan khawatir ya, kamu yang terakhir masuk surga dan juga terakhir bebas dari neraka, nih akan diberikan surga seluas dunia 7 kali lipat. Seluas 7 kali lipat dunia. Luar biasa ya. Orang terakhir masuk surga, tapi kaplingnya seluas 7 kali lipat dunia. Bukan hanya Jakarta, bukan Indonesia, bukan, tapi dunia ini. Nah, soalnya kita nggak tahu ya, Jakarta aja nggak ke ini semuanya sama kita. Nggak tahu semuanya kita, nggak kesabah semuanya. Masya Allah. Tapi di surga nanti, walaupun dia paling terakhir masuk surga, walaupun dia paling terakhir dibebaskan dari neraka, jatahnya dari Allah yaitu seluas 7 kali lipat dunia. Luar biasa. Ya, terakhir itu. Iya, terakhir. Siapa yang mau terakhir? Siapa? Tapi mudah-mudahan ya kita semuanya jangan sampai transit dulu. Amin ya rabbal alamin. Transit ke neraka, Bu. Masya Allah, na'udzubillah, subhanallah. Terus yang keempat apa? Wa yamurru ala sirati kal barqi, dan dia akan menyeberang di sirat, jembatan yang melintas di atas api neraka bagaikan kilat. Masya Allah, sekejap mata sudah sampai di surga. Tuh. Ini siapa? Orang-orang Islam yang memelihara sholat. Ya, Masya Allah, sholat 5 waktu terutama sekali. Lebih bagus lagi ditambah dengan sholat sunnah. Itu yang terakhir, wa yadkhulul jannata bighairi hisabin. Dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisabin, tanpa proses hisab. Orang-orang dihisab, orang yang memelihara sholat, wah nggak usah hisab lagi, nggak usah periksa, langsung masuk surga. Ya. Nah, cuman menjaga sholatnya ini nih kan, Masya Allah.
Dalam hadis lain, man shalla salawatil khamsa ma'al jamaah. Jadi sholat 5 waktu berjamaah dijaga benar-benar, ya, artinya tiap waktu berjamaah. Dalam hadis lain, cuman kalau dalam hadis ini cuman man hafadho ala sholati saja, tidak disebutkan berjamaahnya. Dalam hadis lain, sholat 5 waktu berjamaah. Keistimewaan yang diberikan sama, ya. Hadis yang lain dengan hadis ini sama, yaitu 5 macam keistimewaan. Sama. Kalau yang mal jamaah, yang pertama la yusibu fakrun fid dunya. Gitu. Di dunia tidak akan menjadi orang fakir, ya. Orang fakir itu masya Allah kebutuhannya 100.000, penghasilannya cuma 50.000, itu orang fakir. Orang yang rajin sholat berjamaah tidak akan seperti itu. Insya Allah kebutuhan di dunianya dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting jaga sholat berjamaah. Yang kedua sampai yang kelima sama, gitu kan? Kalau di sini yang pertama yaitu dihilangkan kesempitan hidup di dunia. Kalau yang berjamaah la yusibu fakrun fid dunya, tidak akan menjadi orang fakir. Beda dikit, ya. Beda dikit. Kalau dalam hadis ini menjaga sholat tidak ada berjamaahnya. Kalau dalam hadis yang lain man sholla shalawatil khamsa ma'al jamaah. Nah, ini namanya janji Rasulullah SAW, ya. Rasul berjanji kepada siapa? Kepada orang-orang yang menjaga sholat, sehingga akan mendapat 5 keistimewaan janjinya, ya. Yang pertama, hidup di dunia akan tenang, tentram, lapang, luas, dan juga di alam kubur tidak akan disiksa, ya. Sebaliknya mendapat nikmat kubur. Ketika setelah kiamat, buku catatan amalnya akan diberikan dari arah kanan, dan ketika menyeberang di Sirat, jembatan yang melintas di atas api neraka bagaikan kilat, ya, sekejap mata sudah sampai surga. Yang terakhir adalah masuk surga tanpa proses hisab. Tapi sebaliknya, orang-orang yang menyia-nyiakan sholat nih, artinya tidak menjaga sholat, berarti menyia-nyiakan sholat. Sholatnya semaunya, tidak benar-benar dijaga, atau katakanlah belang betong mungkin, ya. Wa man tahawana anis sholati aqabahullahu bi khamsa asyrata uqubatan. Ini lebih banyak nih siksanya. Barang siapa yang menyia-nyiakan sholat, kagak mau sholat, nih, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 15 macam siksa. Banyak amat, ya. Siksanya banyak. Keistimewaan tadi cuma 5. Nah, kalau orang yang kagak sholat, suka menyia-nyiakan sholat, disiksanya dengan 15 macam siksa. Khamsatun fid dunya, yang 5 macam, 6, ya. Sittatun fid dunya, 6 macam siksa di dunia pun sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Apa saja 6 macam siksa di dunia yang Allah timpakan, yang Allah berikan kepada orang-orang yang melanggar sholat, menyia-nyiakan sholat 5 waktu. Fa amal lawati fid dunya fal ula yanza'ul barakata min umrihi. Pertama, siksa di dunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang masya Allah suka menyia-nyiakan sholat 5 waktu adalah keberkahan umurnya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umurnya tidak berkah. Itu siksa, ya. Berarti seseorang orang Islam yang mengaku beriman, umurnya tidak berkah, itu merupakan azab, iqab dari Allah Subhanahu Wa Taala, siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu umur yang tidak berkah itu umur yang bagaimana? Apakah umurnya pendek atau bagaimana? Bukan. Umur yang tidak berkah itu bukan berarti pendek umur. Bukan berarti 50 tahun sudah meninggal, bukan. Atau 40 tahun, 30 tahun sudah meninggal, bukan. Ya. Jadi umur yang tidak berkah itu adalah bisa jadi umurnya panjang.
sampai 80, 90 atau bahkan sampai 100 tahun umurnya, tapi tidak dipergunakan untuk amal soleh, tidak dipergunakan untuk kebaikan. Nah, itu namanya umur yang tidak berkah. Umurnya panjang 100 tahun, tapi selama hidupnya Masya Allah jarang sekali berbuat baik, jarang sekali sholat. Ya, Masya Allah. Sebaliknya, umur yang berkah adalah walaupun pendek, tapi diisi dari mulai balik selalu diisi dengan kebaikan dan kebaikan, selalu diisi dengan amal soleh, selalu dipergunakan untuk beramal soleh, untuk beribadah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah umur yang berkah. Contoh seperti Imam Syafi'i, ya, rahimahullah, beliau umurnya hanya 54 tahun. Tapi kebaikan yang Masya Allah telah diperbuat oleh beliau, ya, sebagiannya adalah karangan-karangan beliau yang sampai hari kiamat masih akan tetap dimanfaatkan oleh mayoritas umat Islam. Nah, luar biasa, ya. Walaupun 54 tahun umurnya, tapi Imam Syafi'i sampai hari kiamat masih dikenang kebaikan-kebaikannya oleh mayoritas umat Islam. Nah, itu contoh umur yang berkah, ya, sekalipun pendek, tapi walaupun panjang, ya, tapi digunakan untuk hura-hura, apalagi untuk maksiat, nah itu namanya umur tidak berkah. Kenapa? Nantinya akan dibakar, gitu kan? Walaupun umpamanya mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan Islam, tapi kayak tadi transit dulu ke neraka, begitu. Walaupun memang ujung-ujungnya masuk surga. Umur yang berkah, Masya Allah, tadi, ya, sholat dijaga, thalabul ilmu juga dijaga. Nah ini berarti Masya Allah di akhirat yadkhulul jannata bi ghairi hisab, itu kan? Masya Allah. Terus yang kedua, siksa bagi orang-orang yang suka menyanyiakan salat, wasaniyatu yumhi simas solihina min wajhihi, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dari wajahnya tanda-tanda orang soleh. Ya, jadi berarti wajahnya tidak ada tanda-tanda orang soleh. Kenapa? Karena dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kelihatannya bagaimana lah, atau serem atau bagaimana, gitu kan, orang yang tidak menjaga sholat. Nah, itu akan beda wajahnya. Kenapa? Karena tanda orang soleh, nah itu dihilangkan dari wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun merupakan siksa. Yang ketiga, wasalisatu, ini yang berbahaya nih. Wasalisatu kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhu Allahu alaih. Setiap amal baiknya tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak sholat. Orang muslim yang tidak sholat, ya umpamanya amal yang lain, amal baik yang lain, zakatnya, sodakohnya, puasanya, hajinya, tidak akan mendapatkan pahala. Tidak akan dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia suka menyanyiakan sholat. Karena dia kagak sholat umpamanya. Kenapa? Ya karena sholat itu adalah tihang. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tihangnya agama. Kalau ibarat bangunan, nah itu semuanya nempel di tihang. Tembok nempel di tihang, ya. Pondasi juga ada tihangnya. Tuh. Terus apalagi ya, loteng, kan? Itu Masya Allah. Kalau nggak ada tihang, hancur. Jadi paman akomah faqad akomadin. Barang siapa yang mendirikan sholat, nah berarti dia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah merobohkan agama. Roboh dong, masjid kalau nggak tiang roboh nih, berantakan. Nah begitu pula agama, kalau nggak ada sholat, roboh, berantakan, hancur, ya, semua amalnya tidak diterima atau tidak
dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada buat nempel kemana nih? Ya, sedekah nempel kemana nih? Puasa nempel kemana? Kalau nggak ada tihang, kalau nggak ada sholat. Nah, ya berarti pendasirnya syahadat, tihangnya sholat. Terus amalan yang lain seperti zakat, puasa itu yang lain-lainnya, ya biliknya atau lotengnya, gentengnya, kan? Itu seperti itu. Kalau diibaratkan dengan bangunan. Terus yang keempat, warabi'atu la yurfa'u lahu du'aun ila samai. Doanya tidak akan dibawa ke langit, ya, boro-boro diterima, boro-boro diijabah oleh Allah, disetorkan pun, nah itu enggak. Itu doa orang yang kagak sholat. Umpamanya doanya merajin dia, tapi kagak sholat. Asal doanya paling sampai di mulut doa. Nggak bakalan dibawa oleh malaikat. Apalagi diijabah. Kenapa? Ya karena tidak sholat tadi, tidak ada tihang buat nempel. Dan naudzubillah summa naudzubillah. Yang kelima, wal khamisatu laisa lahu hadzun fid du'ais sholihin. Yang kelima berarti dia tidak akan mendapatkan bagian daripada doanya orang-orang soleh. Ya, sedangkan doanya orang soleh udah masya Allah diijabah oleh Allah, ya, diperkenankan oleh Allah. Orang soleh itu setiap waktu berdoa, Allahumma gfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, di antara doa orang soleh, ya. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas. Itulah salah satu doa yang selalu dipanjatkan oleh orang-orang soleh, ya, walaupun dia Islam, ya, agamanya Islam, tapi suka menyia-nyiakan sholat, kagak sholat, maka dia tidak akan mendapatkan bagian daripada doanya orang-orang soleh. Alhamdulillah. Yang kelima. Yang keenam adalah yubghadu ilan nas. Artinya yubghadu ilan nas tidak disukai oleh manusia. Tuh, ini kan mending, ya. Kalau manusia tidak suka, tapi yang penting kan Allah suka. Nah, ini manusia tidak suka, Allah juga murka. Terus bilang kenapa? Ya karena kagak sholat, suka meninggalkan sholat. Yang paling berbahaya adalah semua amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 6 macam siksa yang Allah berikan kepada orang-orang Islam yang suka meninggalkan sholat. Ya, kita ulangi supaya ingat, supaya hafal. Yang pertama, akan dicabut keberkahan umurnya oleh Allah. Yang kedua, akan dihapus dari wajahnya, ya, tanda-tanda orang soleh. Yang ketiga, amalnya, setiap amalnya, semua amalnya tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, doanya tidak akan diangkat. Yang kelima, tidak akan mendapat bagian daripada doanya orang-orang soleh. Yang terakhir adalah tidak disukai oleh manusia. Ini baru di dunia. Terus yang 9 lagi di mana? Itu nanti di alam kubur, ya. Terus ketika kiamat, tuh. Itu yang 9 lagi. Cuman waktunya sudah habis. Hah? 9 itu dibagi 3. Ya, yang 9 tadi itu dibagi 3 lagi. Ya, itu nanti ketika sakarat, ya. Terus di alam kubur, yang 3 terakhir setelah kiamat, gitu. Ya, itu yang 3 terakhir. Itu nanti aja, ya, karena waktunya sudah di waktu Isya. Rahasia negara. Kita sambil menunggu waktu Isya, ya, kita istirahat. Dan barangkali ada yang perlu ditanyakan sekitar tema atau di luar tema, silakan ditanyakan. Ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bisa dia bertanya. Ada nggak orang yang dari hisab dia langsung masuk neraka? Oh iya, kalau di surga, masuk surga ada yang nggak dihisab. Kalau masuk neraka ada nggak? Iya, ada ya. Nah, ini ada hadis Rasul ya, dalam hadis juga nih, dalam salah satu hadis Rasulullah, riwayat Imam Dailami bersumber dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik. Bahwasanya ada sitatun yadkhuluna naro qoblal hisab nih ya. Jadi ada 6 macam nih, 6 golongan manusia yang masuk neraka tanpa hisab, langsung dialungkeun. Ya, langsung ditajong ke neraka nih. Nggak diperiksa lagi. Siapa dia? Yang pertama al-umara'u bil jur. Para pemerintah yang zalim ya. Jadi pemerintah yang zalim, yang tidak adil, mati sebelum tobat. Nah, ini masuk neraka sebelum hisab. Enggak dihisab dulu, langsung masuk neraka. Ya. Yang kedua al-arab bil asobiyah. Orang Arab disebabkan fanatik ya, fanatik bangsa. Nah, ini sama, merasa paling hebat, merasa paling baik, gitu kan? Masya Allah. Nah, ini bahaya nih kalau ada orang Arab atau orang selain Arab juga sama, gitu. Kalau fanatik bangsa nih ya, bukan fanatik agama, tapi fanatik bangsa, fanatik suku sama. Nah, kalau di kita kan banyak suku nih. Kalau fanatik suku, hanya suku Jawa lah, hanya kalau bukan suku Jawa nggak mau, itu kan namanya fanatik ya. Atau orang Sunda, wah udahlah Sunda aja. Jangan, kalau bukan Sunda mah jangan. Itu juga fanatik. Nah, ini sama. Nanti di akhirat kalau dia sebelum tobat, mati sebelum tobat, masuk neraka sebelum hisab. Ya, nggak dihisab dulu, langsung dimasukin ke neraka. Terus yang ketiga, para penjajah akibat kesombongannya. Tuh kan? Nah, walaupun bukan penjajah, kalau sombong nih bahaya juga nih ya. Jangan sombong, nggak boleh. Walaupun kita bukan penjajah, tapi jangan sampai sombong. Jadi apalagi penjajah, seperti orang Israel ya, contoh menjajah Palestina, disertai dengan kesombongan dan sebagainya. Dulu kita Belanda, Jepang ya, Portugis menjajah kita tuh. Itu para penjajah itu akan masuk neraka tanpa hisab disebabkan kesombongannya. Tuh, yang keempat, tujar bil khianat, pengusaha yang khianat. Sama, pengusaha itu bukan punya pabrik aja ya, bukan punya perusahaan saja ya. Contoh dagang, kita dagang, kita usahanya dagang, kita khianat kepada pembeli, ini sama, termasuk kena ancaman ini, yaitu akan masuk neraka sebelum dihisab tanpa hisab, langsung masuk neraka. Ini bahaya ya, Masya Allah. Makanya pengusaha ini hati-hati nih ya. Ini karyawan dihianati melulu nih, umpamanya karyawannya atau konsumennya dihianati melulu, gitu kan? Ya kalau contoh zaman sekarang ya, pedagang makanan pakai formalin segala macam kan ya, yang membahayakan konsumen. Nah, ini hianat namanya, gitu. Ingin barangnya laku, kelihatan bagus ya, udah di formalin umpama nih ya, atau pakai benda lain, gitu. Atau nih pengusaha makanan sekarang MBG ya, MBG, makanan bergizi gratis. Nah, ternyata jadi racun. Iya, banyak keracunan nih anak-anak sekolah. Bahkan ibunya juga yang makan kena racun, udah ribuan yang kena racun nih sekarang nih. Akibat makan gratis bergizi, makanan bergizi gratis. Hati-hati nih anak kita nih ya. Kalau dikasih makanan gratis oleh negara, nah, ini sudah banyak buktinya meracuni anak-anak kita. Anak sekolah masa di Bandung tuh kan, udah banyak. Bahkan di tempat lain juga sudah banyak anak-anak sekolah yang kena racun akibat MBG. Makanan gratis bergizi. Bukan bergizi ini, tapi beracun ya. Makanan gratis beracun. Hati-hati nih. Nah, ini namanya khianat, pengusaha khianat. Ya, tapi ini kayaknya bukan pemerintah ya, bukan Prabowo yang berkhianat. Tapi ini mungkin ya pengusaha makanannya, atau bisa jadi ya oknum-oknum pemerintah
gitu. Ini kalau presiden kayaknya nggak mungkin menurut saya. Ini pasti ya ada orang yang main kayaknya nih. Ya, wallahu alam gitu kan. Saya nggak tahu ini. Ya, sebenarnya kan kalau menurut kita nih orang awam ya dalam urusan pemerintahan mendingan dikasih uangnya saja. Kan? Iya, gitu kan. Ya katakan kalau 15.000 ya udah 15.000 nih per orang setiap siswa. Daripada langsung berikan makanan akhirnya bukan bergizi tapi beracun. Alhamdulillah. Terus dua lagi siapa? Yang kelima adalah ahlu rosatiki bil jahli. Para penduduk desa maupun penduduk kota bil jahli dengan sebab kebodohan tentang agama ya. Kenapa jadi bodoh? Karena tidak mau belajar. Nah ini hati-hati nih. Gak bisa sholat, gak mau belajar sholat. Gak bisa baca Quran, gak mau belajar baca Quran. Itu hati-hati. Ini bisa jadi kena ancaman hadis ini. Akan dilemparkan ke dalam neraka sebelum dihisab. Tanpa dihisab. Yang terakhir ulama. Nih, ulama juga kena nih ancaman. Yang terakhir yang keenam yang akan dimasukkan ke dalam neraka tanpa hisab, tidak dihisab dulu adalah al ulama'u bil hasadi. Para ulama yang dengki, para ulama yang hasud. Nah, hasud bagaimana? Bahasa kitanya, hasud itu adalah nggak seneng kalau melihat orang lain senang. Ya, nggak senang lihat orang senang atau senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, gitu. Itu hasud namanya. Ya, kalau sampai dibuktikan hasudnya, ya contoh ada orang yang maju, umpamanya dunianya urusan dunianya maju nih, ya ekonominya melesat, gitu kan? Nah, terus dia hasud ulamanya, seorang ulama atau kiai zaman sekarang, ya atau ustadz, dia hasud, lalu dibuktikan ya, supaya karirnya rusak. Gitu kan? Merusak karir, membunuh karir orang lain. Nah ini namanya hasud gitu kan? Bagaimana nih karirnya supaya hancur? Diupayakan ya dengan dicemarkan nama baiknya dan sebagainya melalui medsos dan sebagainya atau melalui cara yang lain, cara halus maupun cara kasar. Nah ini namanya hasud. Ya, kalau dia mati seperempat, sekalipun dia ulama, sekalipun dia kiai, maka akan dilemparkan ke dalam neraka tanpa hisab. Alhamdulillah. Ada ya, masuk surga tanpa hisab banyak, masuk neraka tanpa hisab juga banyak. Seperti itu. Penghuni neraka yang terakhir orang yang apa sih? Maksudnya yang dikeluarkan paling akhir. Oh. Nah ini saya pernah dengar kisah, dengar cerita. Nah ini memang orang Islam yang sangat bandel gitu kan. Sholat kagak pernah, amal soleh kagak pernah, ngaji juga kagak pernah, gitu. Ya. Cuman ada ustadz lewat ke depan rumahnya, gitu. Dia merasa senang, dia merasa cinta, merasa senang kepada ustadz yang lewat di depan rumahnya. Nah inilah orang yang paling akhir keluar dari neraka. Itu orang Islam, imannya mah, tapi nggak mau taat gitu, nggak mau ibadah gitu. Mulutnya iman, hatinya juga iman, ya cuman kagak mau ibadah, kagak mau ngaji. Nah itu kalau nggak salah orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, gitu. Itu pun memang nyarinya susah itu orang itu. Jadi udah kata Allah, coba periksa Malik. Masih ada orang yang beriman, coba periksa dalam neraka. Waduh, udah nggak ada ya Rob. Coba periksa yang benar, korek-korek, bawah. Akhirnya ketemu dia. Itu dia dalam neraka, dikir aja dia, dikir kepada Allah. Walaupun udah gosong gitu kan, tapi ya Hanan Yamanan ya, dikirnya ya Hanan Yamanan. Nah inilah orang terakhir yang dibebaskan dari neraka. Itu yang suruh masuk surga nggak mau, alasannya nggak kebagian. Iya, 7 kali lipat
dunia kebagiannya. Apalagi yang pertama kan, terus seperti itu. Udah masuk belum? Hah? Oh ya silakan. Halo anak-anak, tolong jangan berisik. Anak-anak. Halo anak-anak. Tolong jangan berisik ya. Jangan berisik. Ayo. Saruyaro. Oh ya. Nah, itu ayat Al-Qur'an ya. Famayyamal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat baik sekalipun sebesar semut merah, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat buruk sebesar semut merah juga, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, ini kita harus lihat tafsirnya ya. Tafsirnya ini bagaimana kalau secara tekstualnya, nah artinya seperti itu, gitu kan? Nah, tapi kan ini bertentangan dengan hadis tadi ya. Jadi seolah-olah bertentangan, tapi sebenarnya tidak ada yang bertentangan gitu kan? Sebenarnya tidak ada yang bertentangan, gitu kan? Ya, jadi kalau hadisnya hadis sahih, itu tidak bertentangan, cuman yang bertentangan itu pemahaman kita, gitu. Ya. Kalau dilihat secara tekstual, ya memang kayaknya bertentangan gitu. Dalam ayat tadi dijelaskan, setiap orang yang berbuat baik, niscaya dia akan melihatnya. Nah, tapi kan itu ada syarat-syaratnya gitu kan. Yang diterima itu kan ada syarat-syaratnya. Ya seperti tadi amal-amal baik yang lain, nah itu syaratnya ya harus diawali dengan iman gitu kan. Iman, yang pertama iman. Nah, terus yang kedua tihang, pendasi dan tihang. Nah, itu syarat. Itu syarat diterima, yang lainnya zakatnya, puasanya, juga hajinya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu ya. Ini hadis kan. Tadi yang menjelaskan adalah hadis bahwasanya orang yang tidak sholat, amal bagusnya yang lain, nah itu tidak diterima ya oleh Allah, tidak akan dibalas dengan pahala gitu. Ya, tidak akan dibalas dengan pahala. Nah, ini namanya tarhib ya, tarhib, ancaman, artinya jangan sampai umat Islam meninggalkan sholat. Gitu. Adapun kenyataannya diterima dan tidaknya, nah ini wallahu alam, karena yang menjadi patokan itu kan akhir hayat gitu. Akhir hayat ya. Bukan amal kita selama kita di dunia ini, bukan, tapi akhir hayat. Apakah akhir hayatnya itu iman, mati dalam keadaan iman atau Islam, atau keluar daripada iman dan Islam. Nah, itu finalnya di akhir hayat. Ya, karena walaupun umpamanya dia memang selama hidupnya nggak sholat, tetapi ketika sakarat dia mengucapkan la, nah ini luar biasa. Nah, ini tanpa hisab ya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ketika sakarat nih, sebelum mati, dan tidak ngomong yang lain lagi, cuma la ilaha illallah doang, nah ini masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Umpamanya walaupun umpamanya dulunya preman gitu. Nah, ini yang luar biasa nih. Nah, cuman semua kita kan nggak tahu nih. Semua kita nggak tahu apakah ketika kita sakarat bisa enggak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu kan pertanyaan seperti itu. Gitu. Jadi pertanyaannya seperti itu. Ya. Adapun hadis tadi, nah ini hanya sebagai ancaman, nakut-nakutin, artinya jangan sampai kalau memang kita sudah memeluk Islam, jangan sampai kewajiban-kewajiban dalam Islam itu ditinggalkan. Nah, itu seperti itu ya. Terutama sekali ya sholat dan sebagainya, atau yang tercantum dalam rukun Islam. Pokoknya dalam ayat lain disebutkan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi apa? Ya, jangan separuh-paruh nih. Aturan Islam laksanakan semuanya. Jangan separuh-separuh. Nah, itu yang paling bagus ya. Tapi kita nggak boleh memvonis orang umpamanya kita nih ya, tanpa mengeluarkan hadis umpamanya.
Wah lo nggak diterima lo sodakonya kalau nggak sholat. Udah, kalau yang ada sodakoh ya udah kita husnudon saja, begitu ya. Kalau ada tetangga kita rajin sodakoh tapi sholatnya kagak, kita kita khairkan saja ya, kita khairkan saja, gitu. Jangan sampai umpamanya, wah lu sodakoh lu sholat kagak, nggak terima lo, jangan seperti itu. Ya. Nah ini makan sedang menjelaskan hadis itu. Ya. Adapun ya kan banyak nih ya banyak. Sekarang umat Islam yang nggak sholat banyak ya, banyak sekarang. Salah ya. Tapi kita caranya bagaimana? Mengajak caranya, ajak mereka supaya mau sholat gitu. Yang nggak mau ngaji ajak supaya mau ngaji gitu. Jangan diomelin kayak tadi ya. Jangan. Nah, jadi cara dakwah itu seperti itu gitu kan. Bukan ngomelin. Kalau diomelin dia tambah jauh. Tapi kalau diajak kita ngaji yuk. Nah, bahasanya seperti itu kan. Supaya enak didengar gitu bahasanya. Kita ke masjid yuk sholat. Nah, sambil habis sholat maghrib mendengar pengajian, pokoknya kan. Nah, itu kan enak dengarnya. Adapun dia nggak mau, terserah dia. Itu mah urusan Allah gitu. Adapun dia mau dan enggaknya itu urusan Allah. Kewajiban kita hanya mengajak. Gitu. Jangankan kita, Nabi saja nggak bisa memberikan hidayah, gitu kan? Pada orang lain, gitu. Tetap Nabi juga hanya bisa mengajak, gitu kan? Mengajak supaya manusia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hanya mengajak. Adapun iman dan tidaknya, itu urusan Allah. Jadi Allah lah yang memberikan hidayah. Apalagi kita zaman sekarang. Kita hanya kewajiban ngajak, gitu kan? Adapun mau dan tidaknya, nah itu urusannya Allah. Kalau dia dapat hidayah, dapat taufik dari Allah, dia mau. Kalau nggak taufik, ya dia nggak mau. Tapi kita nggak boleh marah, nggak boleh benci sama dia, nggak boleh. Mentang-mentang dia diajak nggak mau, kita benci. Jangan. Tetap kita harus sebagaimana biasa saja. Kalau biasanya akrab, ya akrab. Gitu. Seperti itu harusnya, gitu kan? Cara dakwah itu. Kalau ngomel-ngomel, bahaya. Gitu. Bisa tambah jauh dari agama, begitu. Kadang mau sholat, itu mungkin sholat. Nah, itu jangan itu dia bisa dipundung. Bisa nggak datang lagi. Pokoknya kalau ada orang baru nih ya, orang baru mau sholat, orang baru mau, jangan dikata-katain, jangan ditumben-tumbenin gitu, jangan. Soalnya takut nanti dia malah nggak datang lagi gitu. Itu sering terjadi, sering gitu. Ada orang baru nih, wah bisa-bisa hujan nih, nggak ada yang ngomong, udah dia pundung lagi, nggak mau mesin lagi gitu. Jadi kita diam saja ya, jangan banyak omong lah, jangan usil gitu kan, jangan usil. Nah, iya, walaupun bercanda juga dia pasti merasa nggak enak, iya pasti perasaannya nggak enak gitu, walaupun tujuan kita cuma bercanda. Nah, kita harus pikir dulu nih ya, sebelum kita bercanda pikir, wah apakah bercanda seperti ini nih kira-kira menyinggung dia apa enggak ya? Selalu seperti itu, dipikir dulu gitu. Jangan main beletak-beletak aja. Udah masuk waktu Isya ya. Kita tutup pengajian kita dengan baca kafarat majlis ya, doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi